Saya selalu bilang hati-hati dengan jebakan. Saya menyebutnya jebakan ABC. Karena hidup itu memang tidak mudah, ya, dan seringkali kita akan berada di dalam keadaan atau situasi yang tidak baik-baik saja. Oke, nah tapi di saat kita sedang tidak baik-baik saja atau keadaan sekitar kita tidak sebaik-baik saja, hati-hati dengan jebakan ini. Nah, jebakan ABC ini, A yang pertama itu adalah angry. Jadi biasanya ketika situasi tidak baik, ketika kita mungkin gagal atau mungkin ditipu orang atau mungkin semua hal tidak baik, bawaannya pasti marah, kesal terhadap keadaan. Dan biasanya kalau rasa marah itu sudah mulai, biasanya kebawa kemana-mana. Akhirnya kita jadi gampang banget tertrigger. Semua dimarahin, anak dimarahin, suami dimarahin, ya kan, anak buah dimarahin, tetangga dimarahin, ART dimarahin, semua akhirnya kebawa. Itu yang pertama, angry. Yang kedua B-nya itu adalah blaming. Nah, biasanya itu lanjutannya nih, karena kita marah, kita nggak suka dengan keadaan, karena kita nggak suka dengan situasinya, akhirnya kita selalu mencari orang untuk bisa kita salahkan. Wah, ini bukan salah saya, ini mah bukan salah saya, ini masalah bosnya yang ngasih target ketinggian, bukan salah saya, ini masalah anak buahnya nggak ngerti-ngerti, bukan salah saya, ini anaknya aja yang bebel, bukan salah saya, ini masalah suaminya, semua disalahkan kecuali diri sendiri. Karena kita biasanya seperti itu, butuh penyaluran. Dan yang ketiga, biasanya kelanjutan. Yang ketiga, C itu adalah complaining. Kadang seringkali kita nggak sadar, akhirnya setiap hari kita hidup penuh dengan komplain. Selalu aja yang rasanya nggak puas, rasanya nggak cukup, rasanya kurang, rasanya kurang dihargai, kurang disayang, uangnya nggak cukup, semua serba kurang. Selalu akan ada yang dikomplainin. Dan akhirnya hidup penuh dengan keluh kesah. Nah, lagi-lagi hati-hati dengan jebakan ini. Karena kalau kita tidak menyadari akan jebakan itu, kita akan tertrap dengan energi yang negatif tersebut. Akhirnya balik lagi, marah lagi, nggak suka lagi, disalahin lagi, komplain. Oke, saya pernah berada dalam sebuah situasi seperti itu. Sampai saya sadar bahwa sayalah sendiri yang bertanggung jawab atas hidup saya. Dan sayalah juga yang punya kekuatan untuk bisa mengubah, keluar dari jebakan itu. Nah sekarang, semoga ini bisa menjadi pesan yang selalu diingat kapanpun, dimanapun. Ubah menjadi ABC yang lebih empowering. Jadi, A yang pertama adalah attitude. Nah, itu penting banget. Hidup itu 10% doang tentang apa yang terjadi. Tapi 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Nggak penting keadaannya seperti apa. Yang penting respons kita mau seperti apa. Dan 90% kita bisa mengubah itu menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Nah, jadi disitulah akhirnya ketika saya harus hidup merantau jauh dari orang tua, hidup dengan keterbatasan yang biasanya awalnya saya selalu menyalahkan keadaan, mengasihin diri saya sendiri gitu. Saya mencoba untuk bisa mengubah attitude saya. Yang salah bukan hidupnya, yang salah bukan keadaannya, mungkin yang salah hanyalah cara saya memandang hidup ini. Dan itulah akhirnya saya rubah. Saya mencoba untuk bisa lebih mensyukuri apa yang saya masih ada. Dan ketika saya mulai mensyukuri apa yang masih ada, walaupun tidak seberapa, tapi kalau yang gak seberapa itu disyukuri, maka yang seberapa itu akan ditambah lagi, dan lagi. Oke, itu hanya salah satu dari sikap baik, berprasangka baik kepada yang Maha Kuasa, berprasangka baik terhadap hidup. Jadi A yang pertama adalah attitude. B yang kedua adalah belief. Apa yang Anda yakini, itulah yang akan terjadi. Yang tadi konsisten ya, percaya. Kalau ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu, memang betul. Tapi saya lebih percaya mulutmu adalah berkatmu. Kalau mulutmu adalah berkatmu, maka ucapkanlah hal-hal yang baik. Pada saat itu keadaan saya memang tidak baik-baik saja. Dan saya memang belum punya apa-apa. Tapi saya percaya masa depan saya jauh lebih baik. Saya percaya suatu saat nanti saya bisa menjadi orang yang berguna. Bisa membuat orang tua saya bangga. Itu yang saya yakini dan itu yang saya selalu ucapkan. Apa yang Anda yakini itu yang akan terjadi. Oke, jadi B, belief. Dan C yang ketiga, ini yang paling penting. C-nya adalah choice. Ingat, apapun keadaannya, you will always have a choice. Anda tetap punya pilihan. Dan Anda punya pilihan itu. Jadi jangan pernah menghadapi dan menjalani hidup ini dan bilang, tapi saya gak punya pilihan, Miss Mary. No, you have a choice. Kadang-kadang saya sering ketemu sama anak-anak remaja, tapi kan lingkungan saya toksik, saya nggak punya pilihan, memang seperti ini. No, you always have a choice. Kita selalu punya pilihan untuk bisa either keluar dari ruangan itu. Kalau nggak bisa, at least membatasi diri dari lingkungan itu. You always have a choice. Dan pilihan itulah yang akan mengubah hidup kita.
Pada saat itu saya punya pilihan, menyerah dengan keadaan atau bangkit dengan keyakinan. Setiap hari kita punya pilihan. Jadi semoga 3 ABC ini akan selalu diingat apapun keadaannya. Mengucap yang baik, believe apa yang Anda yakini itu yang akan terjadi. Dan pilihan-pilihan yang baik itulah yang akan membawa Anda ke masa depan dan nasib yang baik. Bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk anak, cucu, dan generasi Anda selanjutnya.